statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang uji T, pair sample t-test, yaitu uji T untuk sampel berpasangan. Pengantar pertama untuk tes independen, t-test independen, apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan masyarakat desa dan kota? Ini berarti ada dua kelompok grup, dan dua kelompok grup itu terpisah. Ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Maka menggunakan t-test independen. Apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa sekolah A lebih rendah? Juga sama, ada siswa sekolah A dan sekolah B. Maka kita menggunakan t-test independen. Hanya perlu diperhatikan adalah one tail dan two tail. Ini berarti two tail hipotesis dua arah, sedangkan one tail hipotesis satu arah. Ini adalah t-test berpasangan. Kita perhatikan di sini ya, t berpasangan. Apakah metode belajar X lebih baik daripada metode belajar Y? Ya, ini adalah one tail. Apakah terdapat perbedaan rata skor pretest dan posttest pembelajaran statistik mahasiswa jurusan sosial? Ini juga adalah two tail, tetapi di sini adalah t-test berpasangan. Ya, bisa kita lihat di sini rata pretest dan posttest. Ya, berarti mahasiswa memperoleh dua kali perlakuan. Ya, perlakuannya yaitu pretest dan juga posttest. Pada metode belajar X ya, lebih baik daripada metode belajar Y, berarti ada siswa dua kali memperoleh perlakuan. Pertama diberikan metode pembelajaran X dan metode pembelajaran Y. Ya, uji t-test memiliki asumsi seperti ini, statistik parametrik, kemudian pengukuran rasio, normalitas data, dan homogenitas varians. Nah, yang perlu kita perhatikan antara uji t-test independen dan pair sample itu adalah dilihat dari populasinya. Ya, kalau populasinya terpisah seperti ini adalah populasi A masyarakat desa, populasi B masyarakat kota, maka ini kita menggunakan uji T independen. Tetapi bila populasinya itu adalah memperoleh dua kali perlakuan seperti tadi adalah mahasiswa skor ujian tengah semester dan mahasiswa ujian akhir semester. Lalu kita ingin membandingkan apakah terdapat perbedaan skor atau nilai ujian akhir semester dibandingkan dengan tengah semester. Tetapi kepada sampel yang sama. Ya, populasinya sama, ya, mahasiswa atau siswa. Uji T berpasangan, rumusnya ada di rumusnya, oh ini uji ininya. Ini adalah eta square-nya. Kita lihat pertama adalah hipotesisnya, yang kedua adalah normalitas dan homogenitas varian, asumsinya, terus yang ketiga lakukan uji T, yang keempat bisa diukur effect size-nya. Ya, effect size dari uji t-test berpasangan ini. Contoh pada kesempatan kali ini adalah tentang rata-rata skor ujian akhir semester dan ujian tengah semester ya. Apakah terdapat perbedaan antara rata-rata ujian tengah semester dengan ujian akhir semester? Kita lakukan uji T. Ini adalah data kita lihat di sini. Ya. Ini adalah nama-nama mahasiswanya, kemudian ini adalah ujian akhir semester dan ini adalah ujian tengah semester. Ya, apakah terdapat perbedaan antara ujian akhir semester dengan ujian tengah semester ya? Oke, ini yang ini. Berarti ini adalah two tail ya. Rata-rata skor ujian akhir semester dan ujian tengah semester tidak berbeda. Berarti two tail. Ini two tail ya. Hipotesis dua arah, tidak ada direction ya. Kalau ada direction ya, misalnya rata-rata ujian akhir semester lebih tinggi dibandingkan tengah semester, berarti one tail. Berarti kita menguji two tail. Pertama kita lakukan dulu kualitas data, letaknya di sini. Explore, kemudian kita masukkan ujian Oke, kemudian kita plot, kemudian kita pilih normality seperti ini, kita klik OK, kita periksa dulu data. Bila asumsi normalitas data dipenuhi, maka kita bisa menggunakan pendekatan statistik non-parametrik. Skor UAS dan skor UTS bisa kita lihat signifikansinya ya lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Langsung ke uji t-testnya, data disusun seperti ini ya, ujian akhir semester dan ujian tengah semester ya bersampingan. Kemudian kita masuk ke compare min, kita pilih pair sample t-test. Oke, kita masukkan dulu ke sini ya, kemudian yang UTS-nya kita pilih ke sini. Oke, optionnya ya, kita klik aja oke, kemudian klik oke. Oke, bisa kita lihat di sini pair sample t-test skor UAS ya, ujian akhir semesternya 87, skor UTS-nya
83 ya. Berarti secara terlihat perbedaan ya skor antara UAS dan UTS. Kita bisa lihat hasil pengujian statistiknya ada di ini, signifikansinya two tail ya, signifikansi two tail 0,008 yang mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan skor nilai UAS dengan nilai UTS ya, nilai ujian akhir semester itu berbeda secara statistik dengan ujian tengah semester. Demikian Bapak Ibu tentang untuk melihat distribusi data antara skor UAS dan skor UTS, kita bisa menambahkan analisisnya dengan cara grafik, legasi dialog, kemudian masuk box plot, kita lihat ya, kita klik yang summary spread variable karena ada UTS dan UAS terpisah, kemudian kita pilih simple, define, kita masukkan ke sini ya. Oke, kemudian kita klik OK. Kita ya. Hasil dari box plot ini bisa terlihat bahwa skor ujian akhir semester ya lebih tinggi dibandingkan dengan UTS. Bahkan variasi data mahasiswa pada waktu ujian akhir semesternya ya lebih relatif lebih tinggi ya secara keseluruhan dibandingkan dengan skor UTS-nya. Ya, ini adalah di bagian tengah nilai mediannya atau nilai rata-ratanya. Bisa kita lihat perbedaannya bahwa benar secara statistik terdapat perbedaan skor UAS dibandingkan skor UTS. Ya, ini adalah secara visualisasi grafiknya seperti ini. Demikian Bapak Ibu tentang one sample uji sampel T berpasangan ya. Hasil kesimpulan kita bahwa ujian akhir semester UTS, ujian akhir semester dan ujian tengah semester itu berbeda signifikan. Terima H1. Perbedaannya di antara keduanya, yang satu memiliki rata-rata 87, sedangkan siswa yang satunya, sedangkan ujian tengah semester ya, rata-ratanya 83, sedangkan ujian akhir semesternya 87. Demikian kami sampaikan tentang pair sample t-test. Jika membutuhkan e-book 1000 halaman dapat menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum.